Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Puji Tuhan, kita sudah tiba di pelajaran yang ke-7 dengan tema Misi kepada Sesama Manusia. Sahabat-sahabat sekalian yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semoga Anda tidak bosan ketika kami selalu menghimbau bahwa program ini tidaklah mengganti tanggung jawab pribadi kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan Pendeta Jerry Mangirongkonda dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan masuk lebih dalam, tetapi sebelum itu, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami sangat membutuhkan urapan dan pencerahan melalui kuasa Allah Roh Kudus. Ia akan menolong kami untuk mendalami dan merenungkan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat ini. Tolong kami Tuhan, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba untuk menggali makna dari ayat hafalan yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Yang ketiga kita mencoba melihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari demi hari. Dan yang paling terakhir kita tiba kepada bagian aplikasi. Mari kita mulai dasar Alkitabiah dari pelajaran yang ke-7 ini. Yang pertama Lukas 10 ayat 25-37. Di sini ada seorang ahli hukum bertanya kepada Yesus tentang bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesus merespon dengan perumpamaan tentang seorang Samaria yang menunjukkan kasih kepada sesama manusia yang sesungguhnya. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menegur, memperbaiki, dan melatih setiap orang di dalam kebenaran. Yakobus 2 ayat 17-22. Yakobus menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan ada 2 contoh ilustrasi yaitu Abraham dan Rahab untuk menunjukkan bahwa iman yang hidup itu diwujudkan melalui tindakan yang nyata. Matius 22 ayat 37-40. Yesus menyatakan ada 2 perintah utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan di atas 2 hukum ini tergantunglah seluruh prinsip-prinsip yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Galatia 5 ayat 14. Prinsip hukum kasih diungkapkan dalam sebuah kalimat yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan yang terakhir di dalam Mika 6 ayat 6-8, Mika menyajikan sebuah dialog imajiner antara seorang yang bertanya apa yang diperlukan Allah. Lalu jawabannya muncul, yang Allah butuhkan adalah berlaku adil, mencintai keadilan dan merendahkan diri di hadapan Allah. Sekarang kita lihat pengertian daripada judul pelajaran Sekolah Sabat pekan ini, Misi kepada Sesama Saya. Nah, pengertian kepada sesama saya ini kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris contohnya adalah mission to my neighbor, kepada tetangga saya. Dan siapa yang dimaksud sesama saya di dalam konteks ini? Kalau kita lihat komentar Roh Nubuat di dalam buku The Upward Look halaman 215, di sana Ellen White menguraikan tentang apa yang terjadi diskusi antara Yesus dan ahli Taurat. Dia katakan, ahli Taurat telah menjawab pertanyaannya sendiri. Tetapi karena ingin membenarkan dirinya sendiri, ia berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Kemudian melalui perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, Kristus menunjukkan siapa yang menjadi sesama kita. Dan memberikan contoh kasih yang harus kita tunjukkan kepada mereka yang menderita dan membutuhkan. Berdasarkan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, maka sesama manusia itu menurut Yesus tidak memandang suku, agama, ras, atau pandangan politik atau strata sosial, melainkan siapa saja sesama manusia yang menderita dan membutuhkan, mereka itu adalah sesama manusia yang harus ditolong. Apa dasar kita untuk melakukan misi kepada sesama kita? Nah, dasar Alkitabiah, kewajiban orang Kristen untuk melaksanakan misi
kepada sesama manusia dapat ditemukan dalam beberapa ayat Alkitab. Yang pertama, di dalam Perintah Agung Matius 28 ayat 19-20, di mana Yesus mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Dengan demikian perintah ini tidak membeda-bedakan. Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya menjadikan semua bangsa dan mengajarkan mereka tentang ajaran kebenaran. Dasar yang kedua adalah penciptaan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26-27. Kita wajib menolong sesama dan mencintai sesama manusia oleh karena terdorong dari sebuah pemahaman bahwa setiap manusia, apapun warna kulitnya, apapun latar belakang agama dan kepercayaannya, setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu sebabnya kita menolong mereka dan mengasihi sesama manusia. Dasar yang ketiga adalah hukum kasih itu sendiri di dalam Matius 22 ayat 37-39, di mana di sana Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengasihi sesama manusia dengan tidak memandang latar belakang ataupun perbedaan. Dan ini adalah hukum yang pertama dan yang terbesar, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan dasar yang keempat adalah panggilan semua orang Kristen untuk menjadi terang dan garam. Matius 5 ayat 14-16. Kita tidak dipanggil untuk menjadi terang kepada kelompok tertentu saja, tetapi kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia kepada seluruh dunia. Itu berarti ini menjadi dasar mengapa kita harus mengasihi sesama kita manusia dengan tidak memandang perbedaan-perbedaan. Apa tujuan misi saya kepada sesama saya atau my neighbor? Ellen White sekali lagi dalam buku Sons and Daughters of God halaman 52 mengatakan, "Siapakah sesamaku? Sesama kita bukan hanya tetangga dan teman dekat kita. Bukan hanya mereka yang menjadi anggota gereja kita atau yang berpikir seperti kita. Sesama kita adalah seluruh keluarga manusia. Kita hendaknya berbuat baik kepada semua orang dan terutama kepada mereka yang adalah anggota keluarga seiman." Lalu perhatikan kata-kata berikut ini. Kita hendaknya memberikan kepada dunia sebuah peragaan tentang apa artinya melaksanakan hukum Allah. Kita hendaknya mengasihi Allah secara istimewa dan sesama kita seperti diri kita sendiri. Jadi kalau kita bertanya apa tujuan misi saya kepada sesama, supaya saudara dan saya menjadi sebuah exhibition, menjadi sebuah peragaan kepada dunia tentang apa artinya melaksanakan hukum Allah. Hukum Allah bukan hanya tentang jangan, tetapi hukum Allah juga tentang melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama kita manusia. Pertanyaan selanjutnya, kapan, pada saat apa misi kepada sesama ini terbaik dapat kita lakukan? Nah, penting untuk diingat bahwa misi ini bukan hanya tentang KKR, bukan hanya tentang memberitakan Injil secara lisan, tetapi misi ini juga tentang mempraktekkan kasih dan keadilan di dunia sekitar. Oleh karena itu, melaksanakan misi adalah panggilan sehari-hari, bukan season atau pada musim atau waktu tertentu. Melaksanakan misi adalah panggilan hidup setiap hari yang mencakup seluruh aspek kehidupan dari setiap orang Kristen. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Nah, saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat hafalan yang terdapat dalam Lukas 10 ayat 27. Disebutkan di sana, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Setelah kita melihat ayat ini, minimal ada 3 pertanyaan yang akan kita tanyakan. Yang pertama, apa latar belakang ayat yang dipilih oleh penulis Sekolah Sabat ini? Yang kedua, di awal ayat itu ada frasa jawab orang itu. Nah, siapa yang dimaksud orang itu? Dan ditunjukkan kepada siapa perkataan itu? Lalu yang ketiga, apa pengertian kasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa?
Mari kita lihat latar belakang ayat ini. Ayat ini yang terdapat dalam Lukas 10 ayat 27 adalah bagian dari cerita orang Samaria yang murah hati. Ini adalah cerita yang diangkat oleh Yesus untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat yang mencoba Yesus dengan sebuah pertanyaan, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Menanggapi itu, Yesus menuntun pikiran orang itu pada apa yang ditulis dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana. Ahli Taurat itu pun menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus pun berkata, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian. Namun untuk membenarkan dirinya, ia pun bertanya, siapakah sesamaku manusia? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Yesus mengangkat cerita seorang yang dirampok dan dipukul habis-habisan oleh para penyamun dan meninggalkannya dalam keadaan yang sekarat. Kemudian lewatlah seorang imam, ia melihat orang itu, namun melewatinya begitu saja. Kemudian orang Lewi lewat, ia melihat, namun ia pun tidak menghiraukan orang yang sekarat itu. Kemudian lewatlah orang Samaria, melihat orang yang sekarat itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pun membalut luka setelah membersihkannya dengan minyak dan anggur. Kemudian menaikkan orang itu di atas keledainya dan membawanya ke penginapan dan membayar semua tagihannya. Lalu Yesus pun menutup cerita itu dengan pertanyaan kepada ahli Taurat itu, menurut engkau, siapakah sesama manusia dari cerita atau ketiga orang tersebut? Ia pun menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada yang sekarat. Yesus pun berkata, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, saudara-saudara, kita datang pada pertanyaan yang kedua. Di awal ayat itu ada frasa, jawab orang itu. Pertanyaannya adalah, siapa yang dimaksud orang itu? Dalam Lukas 10 ayat 25, orang itu adalah ahli Taurat. Mereka umumnya adalah kaum atau kelompok orang Farisi. Nah, dalam konteks ini, Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 781 menguraikan, ia adalah seorang guru hukum Taurat dan seorang yang profesional. Ahli Taurat itu menghadapkan Yesus pada suatu masalah yang telah lama didiskusikan oleh para ahli Taurat. Nah, dia datang untuk mencobai Yesus dengan sebuah pertanyaan. Nah, sekarang ditunjukkan kepada siapa ayat itu? Ayat atau cerita orang Samaria yang murah hati itu, pertama ditunjukkan kepada ahli Taurat yang saya sudah katakan tadi. Lalu di dalam Christ Objection halaman 377 dia katakan begini, ahli Taurat itu tidak puas dengan posisi dan perbuatan orang-orang Farisi. Ia telah mempelajari kitab suci dengan keinginan untuk mengetahui makna yang sebenarnya. Cerita itu pula implementasinya adalah untuk umat Tuhan dewasa ini. Jadi, cerita tentang orang Samaria yang murah hati itu, pertama ditunjukkan kepada ahli Taurat yang berhadapan langsung dengan Yesus. Yang kedua, cerita itu juga implementasinya adalah untuk kita dewasa ini sebagai umat Tuhan. Nah, Ellen G. White saksikan dalam Christ Objection halaman 377 dia katakan begini, ia menunjukkan bahwa sesama kita tidak hanya berarti orang yang seiman dengan kita. Hal ini tidak mengacu pada perbedaan ras, warna kulit, atau kelas.
Sesama kita adalah setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Sesama kita juga adalah setiap jiwa yang terluka dan diremukkan oleh musuh. Sesama kita adalah setiap orang yang adalah milik Allah. Itulah sebabnya cerita tentang orang Samaria yang berhati itu bukan hanya sekedar ditunjukkan kepada ahli Taurat dewasa itu, tapi itu juga ditunjukkan kepada kita umat Allah dewasa ini untuk peduli dan memberi perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita datang kepada apa pengertian kasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Kata hati diambil dari kata kardia dalam bahasa Greka, kardia. Kardia artinya pikiran, karakter, batin, kehendak, niat, dan pusat. Hati atau pikiran merujuk pada pusat efektif dari keberadaan kita sebagai manusia. Jiwa artinya orang atau pribadi yang hidup. Jadi, pengertian kasihilah Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa merujuk kepada seluruh keberadaan hidup kita sebagai manusia diuntukkan untuk mengasihi Allah secara totality kepada Tuhan. Ya, masih melanjutkan pembahasan dari ayat inti kita sekarang membahas apa pengertian atau maksud dari kekuatanmu dan akal budimu. Alfred Plummer dalam A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to Luke halaman 285 mengatakan bahwa kekuatanmu di sini mencakup aspek fisik dalam mengasihi Allah, sedangkan pikiranmu menyatakan aspek intelektual di dalam mengasihi Dia. John Nolan kemudian menegaskan dalam The Word Biblical Commentary volume 35b halaman 584 bahwa frase dengan kekuatanmu memperkenalkan elemen tindakan fisik yang energik dalam menyatakan kasih, sedangkan frase dengan pikiranmu menandakan penyertaan proses berpikir dan perencanaan dalam menyatakan kasih. Jadi Allah menghendaki kasih yang mencakup semua aspek kehidupan, bukan hanya aspek perasaan atau emosi, tetapi juga kekuatan fisik, tenaga, aspek jasmania, serta pikiran, intelektual, dan juga aspek pengetahuan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 782 menegaskan hal yang serupa, bahwa mengasihi Allah juga meliputi melayani Dia atau menunjukkan pelayanan dengan segenap kekuatan fisik dan juga intelektual. Nah, sekarang siapa sesama yang dimaksud di dalam ayat inti kita? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman yang sama 782 mengatakan bahwa menurut Imamat 19 ayat 18, sesama tampaknya berarti sesama orang Israel. Namun dalam konteks ayat inti ini, Yesus jelas memperluas definisi tersebut. Sesama mencakup orang-orang Samaria dan dengan demikian juga mencakup orang-orang non-Yahudi. Alpha Omega jilid 6 halaman 119 dan 120 menjelaskan, Kristus telah menunjukkan bahwa sesama manusia bukan saja berarti seorang yang segereja atau seiman dengan kita. Hal itu tidak ada hubungannya dengan suku, warna kulit, atau perbedaan golongan. Sesama manusia ialah setiap orang yang memerlukan pertolongan kita. Sesama manusia ialah setiap jiwa yang dilukai dan ditindih oleh musuh. Dan sesama manusia ialah setiap orang yang menjadi milik Allah. Itulah pengertian sesama yang dimaksud di dalam ayat inti. Sekarang apa pengertian kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri? Mengasihi sesama seperti dirimu sendiri bisa diartikan dari beberapa sudut pandang. Contoh yang pertama, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri bisa berarti menunjukkan empati atau kesetaraan dengan siapapun sehingga kita memperlakukan mereka, orang lain, dengan rasa hormat, empati, dan kesetaraan. Yang kedua, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri bisa juga berarti bertindak demi kepentingan orang lain, berusaha melakukan sesuatu dengan tulus untuk mengupayakan kesejahteraan orang lain seperti kepada diri sendiri. Namun yang ketiga, John Nolan kembali mengatakan bahwa panggilan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri secara lebih luas ini mencakup panggilan untuk bahkan mengasihi musuh. Dan contoh yang paling jelas adalah apa yang diceritakan oleh Yesus kemudian dalam pasal tersebut, yaitu orang Samaria yang murah hati. Darrell L. Bock dalam The New International Version Application Commentary, kitab Lukas halaman 301 mengatakan bahwa para scholars menyebut perumpamaan ini, orang Samaria yang murah hati adalah an example story.
Nah, dari apa yang Yesus sampaikan dalam Lukas 10 ayat 25-37, orang Samaria ini menunjukkan contoh apa dan bagaimana menjadi sesama dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bahkan walaupun dia bisa jadi dia dianggap musuh nantinya oleh orang yang ditolong, karena dia adalah orang Samaria, dia tetap mau menolong dan dia tetap mau menunjukkan kasih dan kebaikan. Nyonya White mengatakan dalam Alpha Omega jilid 6 halaman 118-119 bahwa orang Samaria itu tidak menanyakan apakah orang asing itu adalah seorang Yahudi atau kafir. Jika seorang Yahudi, orang Samaria itu mengetahui bahwa ada kemungkinan ketika orang itu pulih dia akan diludahi dan bahkan dihina oleh orang yang ditolongnya. Namun ia tidak ragu-ragu, cukuplah di hadapannya ada seorang manusia yang berada dalam kekurangan dan penderitaan dan dia berbelas kasihan untuk menolong. Orang Samaria yang murah hati ini sebenarnya menggambarkan contoh yang lebih nyata, yaitu Yesus sendiri. Desire of Ages halaman 503 mengatakan bahwa dalam cerita orang Samaria yang murah hati ini, Yesus telah memberikan suatu gambaran tentang dirinya sendiri dan misinya. Jadi sebagaimana Yesus telah mencontohkannya, kita dipanggil juga untuk menjalankan misi kepada sesama dengan menunjukkan kasih kepada mereka. Baik, terima kasih Pendeta. Sekarang mari kita mendiskusikan tentang sebuah pertanyaan hidup kekal. Nah, dalam konteks Lukas 10 ayat 25, siapa sebenarnya yang bertanya dan apa motifnya? Berdasarkan pembacaan di atas permukaan, maka kita temukan bahwa orang yang bertanya ini adalah seorang ahli hukum, ahli Taurat. Dan motifnya adalah untuk menguji Yesus dan mungkin juga mendapatkan jawaban yang membingungkan atau yang kontroversial dari pengajaran-pengajaran Yesus sebelumnya. Darrell Bock dalam NIV Application Commentary untuk kitab Lukas di halaman 300 memberikan sebuah informasi yang sangat menarik di balik pertanyaan ini. Dia katakan, ada latar belakang budaya dari pertanyaan ini. Sebuah kitab hikmat Yahudi kuno yaitu Sirach 12 ayat 1-4 mengatakan kepada para pembacanya untuk tidak menolong orang berdosa. Dengan demikian, pertanyaan ahli Taurat itu sebenarnya adalah upaya untuk membuat perbedaan dengan menyatakan bahwa beberapa orang adalah sesama manusia dan yang lainnya bukan sesama manusia, dan bahwa tanggung jawab seseorang hanyalah mengasihi umat Allah saja. Pernyataan bahwa beberapa orang adalah bukan sesama manusia adalah apa yang ditanggapi oleh Yesus di dalam kisahnya. Jadi sebenarnya di dalam pikiran daripada orang yang bertanya ini, dia ingin membedakan mana sesama manusia dan mana yang bukan termasuk sesama manusia. Jawaban Yesus melalui perumpamaan adalah respon terhadap pertanyaan dan intensi atau tujuan di balik pertanyaan tersebut. Apa pengertian hidup kekal yang dimaksud di dalam konteks ini? Pengertian hidup kekal di dalam konteks ini merujuk kepada kehidupan abadi bersama dengan Allah setelah kematian kalau orang itu mengalami kematian, atau hidup kekal sebagai suatu hadiah yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang telah hidup sesuai dengan kehendaknya. Apa pengertian pertanyaan dari orang ini? Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, pertanyaan ini sebenarnya mencerminkan keingintahuan daripada ahli hukum ini terhadap tindakan atau perbuatan apa yang dapat dia lakukan supaya dia dapat memperoleh hidup yang kekal. Ini menggambarkan sebuah pemahaman atau konsep pribadi yang bahwa hidup kekal itu dapat diperoleh melalui perbuatan-perbuatan tertentu. Dan ketika dia merasa diri bahwa dia sudah puas dengan kehidupan kerohaniannya, jawaban Yesus mengagetkan dia bahwa ternyata untuk memperoleh hidup yang kekal, sesama manusia bukan hanya orang-orang yang sepaham dengan engkau, bahkan mereka yang bukan termasuk golonganmu, mereka yang bahkan dianggap musuh, mereka itu adalah sesama manusia dan engkau harus mengasihi mereka. Apa jawaban dari Yesus hubungan dengan pertanyaan ini dan apa pelajaran kira-kira untuk kita saat ini? Jawaban Yesus dalam bentuk perumpamaan orang Samaria yang baik hati dapat ditarik minimal ada 4 pelajaran penting. Yang pertama, cinta kasih itu sifatnya universal. Artinya, cinta kasih itu tidak memandang latar belakang atau perbedaan. Kita diingatkan untuk mengasihi dan melayani sesama manusia tanpa batas. Pelajaran yang kedua dari perumpamaan Yesus ini adalah
tindakan nyata. Hidup kekal bukan hanya tentang pengetahuan atau kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga ini tentang tindakan yang nyata. Memberikan pertolongan dan kasih sayang kepada orang lain merupakan wujud dari iman yang hidup tersebut. Yang ketiga, kesediaan untuk melayani. Perumpamaan ini mengajarkan bahwa kita semua harus bersedia untuk melayani dengan tidak memandang kepentingan diri sendiri. Orang Samaria tidak hanya merasa iba, tetapi dia juga bertindak memberikan pertolongan langsung. Artinya dia bersedia untuk melayani. Dan pelajaran yang keempat dari perumpamaan ini adalah keteladanan daripada Kristus itu sendiri. Yesus sendiri adalah contoh kasih yang tidak memandang status sosial ataupun moral. Kita semua dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meluaskan kasih Allah kepada sesama manusia. Nah, saudara-saudara, dalam konteks cerita Yesus dan ahli Taurat di ayat itu, mungkin kita bertanya, bagaimana menghadapi orang yang bertanya dengan maksud mencobai atau berniat tidak baik? Nah, tindakan yang Yesus lakukan kepada ahli Taurat untuk menanamkan makna kebenaran dengan tidak melihat atau menanggapi apa motif ia bertanya. Yesus berfokus pada inti kebutuhan orang tersebut, yaitu kebutuhan rohani. Orang tersebut dia arahkan atau Yesus arahkan kepada firman dengan istilah apa yang tertulis. Saat iblis mencoba Yesus, Yesus pun menggagalkan pencobaan itu dengan ucapan yang sama, yaitu ada tertulis. Kita boleh lihat itu di dalam Matius 4 ayat 4. Nah, maksudnya adalah kita fokuskan pada pekabaran firman di mana tanpa melihat apa motif dari orang tersebut, tanpa melihat apa tujuannya, tanpa melihat apa maksudnya, apakah ingin mencobai atau hal yang lain, tetapi fokusnya adalah kita akan menyampaikan firman Tuhan dan untuk mengisi apa kebutuhan rohani dari orang tersebut. Nah, berikut ada yang bertanya, bagaimana cara merespons yang baik dan yang benar? Apa peran Roh Kudus ketika kita sedang melakukan sebuah pengajaran? Nah, saudara-saudara, satu-satunya cara merespons dengan cara yang baik dan benar adalah melihat cara Yesus. Pertanyaannya adalah, seperti apa cara Yesus itu? Minimal ada 3 yang perlu kita ketahui dan kita praktekkan. Yesus melayani dengan kasih. Yang kedua, ajaran Yesus selalu dibenarkan oleh tindakannya. Apa yang diajarkan sesuai dengan apa yang dia praktekkan. Yang ketiga, Yesus selalu membawa pikiran seseorang kepada firman Tuhan. Nah, berikut, dalam kondisi seperti ini, apa peran Roh Kudus dalam konteks menanggapi orang yang bertanya tentang iman dan pengajaran yang kita sedang sampaikan kepada seseorang? Nah, apa peran Roh Kudus di sana? Bila kita mengutip dari Yohanes 14 ayat 26, dia katakan di sana, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam Yohanes 16 ayat 7 juga disebutkan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik dan berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dalam Yohanes 16 ayat 8 disebutkan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, kesimpulan pada bagian ini adalah Roh Kudus memiliki peran vital dalam merespons proses pembelajaran firman, baik yang bertanya maupun yang menjawab. Nah, peran Roh Kudus itu adalah mengajarkan, mengingatkan, menginsafkan,
menghibur, dan menolong. Nah, sekarang bagaimana sikap kita kalau respons tidak diterima dengan baik? Jadi respons kita, tapi orang itu tidak menerima dengan baik. Nah, saudara-saudara, dalam konteks Yesus dan ahli Taurat, Ellen G. White saksikan dalam Kerinduan Segala Zaman 215, dia katakan seperti ini. Pertobatan dituntut, tetapi gantinya bertobat, ia mencoba membenarkan dirinya. Gantinya mengakui kebenaran, ia berusaha menunjukkan alangkah sulitnya menggenapi hukum itu. Ia berusaha mempertahankan dirinya di hadapan orang banyak. Nah, mari kita lihat pengalaman Paulus hubungan dengan konteks bagaimana bila ada penolakan. Dalam Kisah pasal 26 ayat 28, jawab Agripa, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Dalam Kisah 26 ayat 29 kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Nah, saudara-saudara, saat ini atau nanti kita hanya terus mendoakan dan setiap menyaksikan Injil Kristus. Bila mana ada penolakan atau tidak rasa puas dari kita ketika kita mengajar, respon orang itu sepertinya menolak, kapan dia untuk datang? Yang pasti tujuan kita hanyalah untuk mengajar. Apakah dia menerima saat ini atau nanti, seperti kata Paulus, bagian kita adalah tetap mendoakan dan tetap menyaksikan Injil Yesus Kristus. Ya, terima kasih pendeta. Kita pindah kepada topik penting lainnya, yaitu mewarisi hidup yang kekal. Nah, apa dasar untuk memperoleh hidup yang kekal? Landasan kekristenan tentang memperoleh hidup yang kekal adalah percaya atau beriman kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dalam konteks Yohanes 5 ayat 39-40, Yesus mengatakan bahwa banyak orang Yahudi mempelajari kitab-kitab suci untuk memperoleh hidup kekal. Namun mereka tidak memperolehnya sebab mereka tidak mau datang dan percaya kepada Yesus walaupun kitab-kitab suci tersebut memberi kesaksian tentang Yesus. Jadi datang kepada Yesus, percaya dan terima Dia adalah dasar memperoleh hidup yang kekal. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-47. Dikatakan di dalam Alkitab, Yohanes 6 ayat yang ke-47 demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi itu adalah landasan yang utama. Namun demikian, ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus menunjukkan kepada hukum Taurat dan bertanya apa yang tertulis di dalamnya. Ahli Taurat tersebut menjawab dengan mengutip dari Imamat 19 ayat 18 atau Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 25-27. Yesus di sini mengiyakan dengan berkata, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ayat yang ke-28. Jadi kasih juga adalah dasar atau landasan untuk kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Dan iman dan kasih, saudaraku, haruslah berjalan beriringan. Nah, sekarang kita mungkin bertanya, apa hubungan antara iman dan perbuatan? Dan bagaimana kemudian kita menghadapi mereka yang punya keyakinan bahwa memperoleh hidup kekal itu adalah karena perbuatan? Yakobus pasal 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi perbuatan menurut ayat yang ke-18 Yakobus pasal 2 adalah manifestasi dari iman yang seseorang miliki. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat yang ke-22. Dan juga ini berkaitan dengan kasih di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3-6. Alkitab menjelaskan dengan jelas tentang keselamatan dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Yesus sedang mengingatkan kepada Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3 juga cerita tentang Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, sehingga mereka yang melihat, yang dipatuk ular dan melihat ular itu akan selamat. Melihat adalah di sini tindakan iman, percaya kepada penyelamatan Allah melalui pengorbanan Yesus. Kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14. Dikatakan di sana demikian, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi iman sebenarnya berfungsi untuk mengubah status kita dari yang tadinya orang berdosa, kemudian dibenarkan dengan cuma-cuma menurut kitab Roma pasal yang ketiga. Iman ini harus dinyatakan dalam perbuatan kasih dan penurutan kepada kehendak atau perintah Allah. Perbuatan kasih yang lahir dari iman ini sebenarnya berfungsi untuk menentukan apakah kita sudah memiliki karakter yang cocok untuk kehidupan kekal di sorga atau tidak. Jadi bukan berfungsi untuk mendapatkan keselamatan, tetapi membentuk karakter. Itulah sebabnya kita mungkin bertanya, bagaimana persiapan kita supaya memperoleh hidup yang kekal? Ataukah karena sudah diwarisi, otomatis kita sudah beroleh hidup yang kekal? Dan kapan hidup kekal itu? Yeskiel 14 ayat yang ke-20 menjelaskan bahwa keselamatan itu tidaklah diwariskan, saudaraku. Biarpun Nuh, Daniel, Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawa mereka sendiri karena kebenaran mereka. Jadi, keselamatan tidak diwariskan, tidak otomatis kita memperoleh hidup yang kekal. Kita juga, saudaraku, tidak menganut atau percaya kepada doktrin one save, always save, sekali selamat tetap selamat. Sebaliknya, Alkitab mengajarkan bahwa pengalaman keselamatan itu memiliki beberapa proses. Yang pertama itu pembenaran. Ini adalah fungsi iman. Ketika kita memiliki iman, menerima Kristus, maka kita dijustifikasi atau dibenarkan. Sesudah itu, langkah selanjutnya atau proses dalam keselamatan adalah sanctification, di mana kita dikuduskan. Sanctification ini pengertiannya adalah karakter kita dibentuk hari lepas hari sepanjang hidup kita supaya memiliki karakter yang cocok untuk kemudian boleh hidup di dalam kerajaan sorga dengan hidup yang kekal. Dan yang ketiga adalah glorifikasi. Nah, kapan glorifikasi atau pemulihan ini tiba? Menurut 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14-17 dan juga sama dengan 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52 mengatakan bahwa itu terjadi pada waktu tanda nafiri dibunyikan. Yesus akan turun dari sorga pada kedatangan yang kedua kali dan semua orang yang masih hidup menantikan mereka yang mati di dalam Kristus dibangkitkan untuk diubahkan bersama-sama, kemudian mereka akan hidup kekal. Nah, kita harus bersiap. Sebelum waktu itu datang, maka kita harus didapati telah berjaga dan bersedia. 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11, kita harus hidup saleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian pula dengan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6, kita harus berjaga-jaga, kita tidak boleh tertidur, artinya kita harus bersedia. Matius 25 ayat 13 juga mengatakan hal yang sama, kita harus berjaga-jaga, bersedia, sebab hari Tuhan, hari di mana kita menantikan pemulihan itu tiba, akan datang seperti pencuri. Mari kita bersedia. Sekarang kita mencoba melihat makna dari kata mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Apa makna mengasihi sesama atau mengasihi diri kita sendiri? Di dalam konteks pelajaran sekolah sahabat ini, mengasihi diri sendiri memiliki beberapa arti. Yang pertama artinya merawat diri dengan sehat. Ini mencakup perhatian terhadap kesehatan fisik, mental, dan juga spiritual seseorang. Seorang Kristen yang mengasihi diri sendiri akan berusaha menjaga keseimbangan hidup yang sehat. Yang kedua, mencintai diri artinya menerima dan mengakui apa saja yang ada pada kita. Artinya segala kelebihan dan kekurangan serta melihat diri kita sebagai ciptaan Allah yang berharga. Yang ketiga, ini artinya roh pengembangan diri. Orang Kristen yang mengasihi diri sendiri akan mencari cara untuk berkembang, memperbaiki diri, baik secara rohani maupun juga dalam talenta atau karunia rohani yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan yang keempat, memahami nilai diri. Artinya,
orang Kristen yang mengasihi dirinya sendiri mencakup pemahaman akan nilai dirinya sebagai ciptaan Allah yang unik, berharga, tetapi juga telah dibayar dengan harga yang sangat mahal, bukan dengan emas dan perak, tetapi darah anak domba Allah. Inilah makna orang Kristen yang mengasihi dirinya sendiri. Nah, apakah ada contoh konkret orang Kristen yang mengasihi diri sendiri di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat ini? Yang pertama adalah mereka yang merawat tubuh mereka sebagai bait daripada Roh Kudus. Mereka tidak akan mencemari atau memasukkan hal-hal yang dapat merusak, oleh karena mereka tahu tubuh mereka adalah Ka'bah daripada Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Yang berikut adalah mereka akan mengembangkan hubungan yang sehat. Ini melibatkan kemampuan untuk membina hubungan baik dengan sesama, dengan keluarga, dan juga terlebih bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, mereka yang melakukan tindakan konkret untuk mengasihi diri sendiri adalah mengasah bakat dan kemampuan. Ya, orang Kristen mengasihi diri sendiri, mengembangkan bakat dan talenta yang dia miliki. Dia berlatih, meminta nasihat, dan segala sesuatu yang dapat dia lakukan supaya dia boleh menjadi seorang yang tepat guna di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Lalu yang terakhir adalah merawat kesehatan mental. Dia akan menjaga pikirannya, menjaga tindakannya, dia tahu mengatur stresnya supaya secara emosional dia sehat dan dia dapat mengelola stres dalam mengatasi berbagai tantangan hidup. Itu adalah tindakan konkret orang Kristen yang mengasihi dirinya pribadi. Mengapa Alkitab mengajarkan bahwa kita harus mengutamakan orang lain dari diri kita sendiri? Bagaimana dengan mengasihi keluarga kita? Apakah ini juga sudah termasuk kategori mengasihi sesama? Jawabannya adalah ya. Siapapun itu di luar kita, itu adalah sesama kita manusia. Ada beberapa alasan mengapa kita harus mengutamakan orang lain. Yang pertama, oleh karena teladan Yesus Kristus. Yesus memberikan teladan dalam pelayanannya. Ia tidak datang untuk dilayani, melainkan ia datang untuk melayani dan memberikan hidupnya. Matius 20 ayat 28. Alasan yang kedua, oleh karena cinta agape. Konsep cinta agape itu adalah cinta tanpa syarat dan kasih sayang yang tidak menuntut balas. Dan ini menjadi landasan etika Kristen. Orang Kristen oleh karena cinta agape itu di dalam 1 Korintus pasal 13, maka secara otomatis cinta ini akan mendorong dia untuk mengutamakan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Dan yang ketiga, oleh karena alasan pertumbuhan kerohanian. Mengutamakan orang lain itu membantu dalam pertumbuhan kerohanian saya. Ini mengikis roh cinta diri saya. Melalui pelayanan, pengorbanan, orang Kristen semakin mirip dengan Yesus Kristus, bertumbuh secara rohani. Dan alasan yang terakhir, yang keempat, mengapa kita mengutamakan sesama? Oleh karena demi kesatuan di dalam tubuh Kristus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 25, Alkitab mengajarkan bahwa tubuh Kristus itu sebagai suatu kesatuan dan semua anggota-anggotanya harus saling memperhatikan, mengasihi, dan melayani, menganggap yang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Kalau seluruh anggota tubuh Kristus melakukan hal ini, maka akan tercipta kesatuan yang utuh di dalam tubuh Kristus. Sekali lagi dalam buku Sons and Daughters of God halaman 52, Ellen White menjabarkan, membiarkan sesama yang menderita tanpa bantuan adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Orang yang mengasihi Allah tidak hanya akan mengasihi sesamanya, tetapi juga akan mengasihi makhluk ciptaan Allah. Ketika roh Allah ada di dalam diri manusia, roh Allah akan menuntunnya untuk meringankan dan bukan menciptakan penderitaan. Ini adalah sebuah perintah dan itu sebabnya mengapa kita sebagai orang Kristen belajar dari Yesus mengasihi sesama lebih daripada diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat sebuah pertanyaan. Apakah cerita orang Samaria yang murah hati adalah cerita nyata atau hanya sebuah ilustrasi atau perumpamaan? Saudara-saudara, itu adalah perumpamaan. Mengapa? Yesus mengajar dalam banyak perumpamaan. Tujuannya adalah untuk membuka pikiran manusia
terhadap terang kebenaran firman. Jadi, cerita dalam Lukas pasal 10 tentang orang Samaria yang murah hati itu adalah sebuah perumpamaan untuk membuka sebuah pelajaran tentang bagaimana agar kita boleh memiliki kepedulian terhadap sesama kita manusia. Nah, saudara-saudara, ada yang bertanya seperti ini. Bagaimana cara kita menghadapi sesama? Kita harus mengasihi mereka, pada waktu yang sama mereka membenci kita. Nah, saudara-saudara, Ellen G. White saksikan dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 122, kasih Allah dalam hati merupakan satu-satunya pancaran kasih terhadap sesama manusia. Firman Tuhan mengatakan, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Nah, kita tetap menunjukkan kasih dan pertolongan walaupun orang itu tidak menyukai kita. Kenapa? Karena kita melakukannya untuk Yesus. Yesus berkata, barang siapa melakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina ini atau yang paling kecil ini, ia telah melakukannya untuk aku. Jadi, tujuan kita untuk melayani, tujuan kita untuk peduli kepada sesama, tujuan kita untuk mengasihi sesama, karena kita melakukannya untuk Yesus. Sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, apa yang kemudian harus kita persiapkan untuk melakukan misi kepada sesama? Bagaimana kalau keadaan kita tidak punya cukup materi, pendidikan, dan lain sebagainya? Sebenarnya persiapan yang harus kita lakukan yang paling utama dan pertama adalah persiapan diri atau hati kita. Alfa Omega Jilid 6 halaman 120 dan 121 mengatakan, sifat mementingkan diri dan tata cara yang dingin sudah hampir memadamkan api kasih, serta melenyapkan budi bahasa yang seharusnya mengharumkan tabiat. Banyak orang yang mengakui namanya, nama Kristus, telah melupakan kenyataan bahwa orang Kristen harus menunjukkan Kristus. Kecuali ada sifat mengorbankan diri yang praktis untuk kebaikan orang lain dalam lingkungan keluarga, di tempat sekitar, di gereja, dan di mana saja kita mungkin berada, maka bukannya kekristenan yang kita tampilkan tidak menjadi soal apapun kedudukan kita. Jadi dengan demikian kutipan ini mengajarkan kepada kita, harus ada pelatihan dan persiapan hati, di mana kita perlu memiliki roh mengorbankan diri demi kebaikan orang lain. Tanpa adanya roh itu, maka tidak akan mungkin kita digerakkan untuk menolong orang-orang lain yang ada di sekitar kita yang sedang membutuhkan. Dengan kita bersiap supaya memiliki roh pengorbanan diri sama seperti Kristus, maka apapun keadaan yang di sekitar kita, ketika kita melihat ada orang lain yang membutuhkan, kita akan tergerak mengorbankan diri sendiri demi kebaikan menolong saudara-saudara atau sesama kita. Demikianlah kita akan mempersiapkan diri melakukan misi kepada sesama. Persiapan-persiapan yang lain boleh kita tambahkan, tetapi yang paling utama adalah persiapan hati, di mana kasih kepada sesama akan menggerakkan tindakan dan motif kita menolong orang lain. Nah, sekarang bagaimana dengan Galatia 6 ayat 10? Kepada siapakah kita harus berbuat kasih terlebih dahulu? Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 9 mengatakan juga hal yang serupa. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-9 firman Tuhan katakan demikian. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Firman Tuhan juga mengatakan hal yang serupa. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi Galatia pasal 6 ayat 10 dikuatkan dengan 1 Yohanes 2 ayat 9, 4 ayat 20 mengatakan tentang prioritas kepada siapa kita harus memulai membagikan misi melakukan kebaikan kepada sesama.
Bagaimana mungkin kita bisa baik kepada orang lain dalam cakupan yang lebih luas kalau kita belum belajar mengasihi mereka yang berada di paling dekat dengan kita, yang membutuhkan pertolongan kita. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 987 mengatakan, gereja memiliki sebuah tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rohani dan kebutuhan fisik umat. Namun gereja tidak bisa melayani dunia kecuali telah melayani terlebih dahulu dalam rumahnya sendiri. Artinya anggota-anggota gereja. Anggota keluarga kita, tetangga kita, anggota gereja kita adalah sesama kita juga. Mereka perlu pertolongan kita saat mereka membutuhkan. Kesaksian dan misi kita tidak akan memiliki pengaruh yang kuat bila kita tidak melayani orang-orang yang ada di dekat kita. Ketika kita menolong dan melakukan kebaikan kepada mereka yang jauh, sementara orang-orang yang dekat kita abaikan menolong mereka, maka kita sedang membangun karakter kemunafikan. Dan itu bisa menjadi batu sandungan dalam kita menjalankan misi mengabarkan kabar baik. Itulah sebabnya 1 Timotius pasal 5 ayat 8 mengatakan dengan jelas tentang nasihat kepada kita sekalian. 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan demikian. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ini teguran yang keras. Itulah sebabnya mari kita belajar. Melayani sesama dimulai dari orang-orang terdekat kita. Mungkin dari rumah kita, kemudian tetangga kita, anggota-anggota gereja kita yang seiman dengan kita. Dan kemudian kita boleh mencakup lebih luas lagi untuk membawa misi keselamatan kepada dunia. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih telah mengajar kami untuk melayani sesama kami. Membawa misi keselamatan, menolong mereka dengan menunjukkan kasih yang penuh dengan ketulusan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu meteraikan apa yang kami pelajari dalam hati dan pikiran kami, dan menolong menyanggupkan kami untuk mempraktekkan ini di dalam kami menjalankan misi yang Engkau percayakan kepada kami. Kami lemah dan terbatas, tapi kami percaya Tuhan akan menyanggupkan kami dengan kasih-Mu. Ajarlah kami untuk mengasihi-Mu, mengasihi sesama kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.